Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Dharma Mukti dengan NIM 184101000084. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan strategi SI atau TI dan mengelola aplikasi dengan menggunakan framework Anita Cassidy dan Word and Paper di mata kuliah strategi pengelolaan dan perolehan SI. Yang pertama yaitu Anita Cassidy. Anita Cassidy ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama visioning fase, yang kedua analisis, yang ketiga direction, dan yang keempat recommendation. Visioning phase atau fase visioning merupakan fase awal di mana fase ini membuat dan mengajukan proses dan rencana kerja, jadwal, tugas, dan penyampaian serta menentukan visi, menyimpulkan dan mengkomunikasikan tujuan usaha dari perencanaan strategi ini serta menggambarkan harapan dari manajemen. Yang kedua yaitu analisis. Dalam fase ini, pendalaman dokumen dan menganalisa objektivitas dari lingkungan SI serta mengetahui dari ulasan dokumen SI serta melakukan wawancara dan survei. Yang ketiga yaitu direction, di mana visi dan misi diformulasi menggunakan situasi manajemen dan arahan sebagai dasar untuk menentukan arahan aplikasi, manajemen perolehan SI, dan proyek yang diperlukan. Yang terakhir yaitu recommendation, mendokumentasikan secara detail alur proyek untuk beberapa tahun. Yang kedua yaitu Word and Paper. Metode ini dimulai dengan menilai dan memahami posisi bisnis, organisasi, atau perusahaan saat ini yang berguna untuk menentukan rencana dan strategi ke depan, baik strategi bisnis maupun strategi SI ataupun TI. Tahapan terbagi menjadi dua, yaitu input dan output. Di inputan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama analisis lingkungan bisnis internal, yang meliputi aspek strategi bisnis, sasaran sumber daya, proses, serta budaya nilai bisnis organisasi saat ini. Yang kedua yaitu analisis lingkungan bisnis eksternal, yang meliputi aspek industri, ekonomi, dan iklim bersaing sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan SI ataupun TI internal, meliputi kondisi SI atau TI organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Analisis lingkungan SI TI eksternal termasuk menganalisis tren teknologi terkini dan peluang pemanfaatannya serta penggunaan SI ataupun TI oleh pesaing, pelanggan, dan pemasok. Tahapan output terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi SI bisnis adalah kondisi di mana setiap unit atau fungsi bisnis menggunakan SI TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, portofolio aplikasi, dan deskripsi arsitektur informasi. Yang kedua yaitu strategi TI, meliputi kebijakan dan strategi untuk pengelolaan TI dan sumber daya manusia SI TI. Yang ketiga yaitu strategi manajemen SI TI, meliputi elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan implementasi yang konsisten dari penerapan kebijakan SI TI yang diperlukan. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, perbedaan dari kedua metode ini terdapat pada ruang lingkup penelitian serta hasil dari penelitian yang didapatkan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.